Hai semuanya, masih seputar Firebase. Nah, dari sekian banyak fitur di Firebase, salah satunya yang paling keren adalah database. Jadi pada bagian ini, kita akan belajar bagaimana caranya berinteraksi dengan database di Firebase. Tentu database di sini bukan database biasa, tapi database yang kita gunakan adalah database real time. Yang artinya ketika teman-teman punya aplikasi dan sudah banyak user yang mengakses aplikasi tersebut, maka pada saat salah satu user mengaksesnya, entah itu user mengupdate, menghapus, atau menambah, maka semua user yang sedang mengakses aplikasi tersebut akan mendapatkan hasil yang sama, secara langsung atau secara real time. Contohnya sendiri, kalau teman-teman sedang melakukan chatting. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, sebelum kita menggunakan fitur database ini, pastikan kalian juga sudah login pakai akun Gmail-nya dan masuk ke halaman konsolnya. Teman-teman bisa klik go to console. Nah, di halaman konsol ini atau di halaman Firebase kita, nama projectnya adalah Firebasic. Kita buka project Firebasic-nya. Di dalam halaman project kita coba pilih settingan proyek atau project setting di sini untuk melakukan setting. Di halaman general setting, kalian bisa melihat informasi tentang projectnya yang terdiri dari ID, nama, lokasi, resource, cloud platform, email, serta key dari API webnya. Tentu kita pun ditawarkan 3 pilihan untuk menggunakan Firebase. Bisa diintegrasikan ke iOS, Android, ataupun web. Tapi syaratnya kita harus punya satu aplikasi dan memilih platformnya. Pada kasus ini yang kita pilih adalah Firebase Web. Jadi teman-teman klik aja untuk yang web. Nanti muncul pop-up untuk menambahkan Firebase ke aplikasi webnya. Pertama, daftarkan nama aplikasinya. Nama aplikasinya kita tulis saja tutorial. Kita daftarkan. Nah, di sini ada setting Firebase hosting. Kalau teman-teman ingin menghosting web aplikasinya, teman-teman bisa checklist juga untuk mendapatkan Firebase hosting. Setelah itu kita coba registrasi untuk melanjutkan ke step berikutnya. Nah, step berikutnya ini kita disuruh untuk melakukan copy paste ketiga script ini di dalam body HTML-nya sebagai Firebase service yang bisa kita gunakan. Tentu bagian ini kita coba next aja untuk menyelesaikan prosesnya. Lanjut ke bagian konsol, kita dikasih tahu kita harus menjalankan Firebase Tools untuk melakukan Firebase hosting melalui Firebase CLI. Jadi ini kita coba next terus. Ini next. Tentu ini langkah-langkah yang sebelumnya kita sudah lakukan ya dalam melakukan hosting. Kita coba lanjutkan ke konsol. Setelah aplikasi di project kita sudah selesai, namanya tutorial, kita akan coba mulai melakukan konfigurasi Firebase di halaman webnya. Untuk itu saya akan kopikan semua kode ke struktur HTML-nya. Struktur HTML yang kalian miliki, tentu ada 2 script yang akan kita butuhkan. Pertama, kita akan meload link base versi CDN. Kita pilih CDN di sini. Versi CDN dari Firebase-nya sama seperti teman-teman menggunakan fungsi-fungsi dari jQuery ya. Karena kalau jQuery kita butuh file jQuery-nya, kalau Firebase kita butuh Firebase app-nya. Nanti kita akan copy, kita gunakan versi CDN dan pastikan dalam keadaan online untuk bisa mendapatkan Firebase SDK-nya. Lalu yang kedua, nanti kita akan masukkan satu script untuk melakukan inisiasi Firebase-nya. Tentu langkah pertama kita lakukan dulu, kita buka text editornya, kita sisipkan di dalam tag HTML sebelum body,
Ini untuk Firebase app-nya, Firebase utamanya. Kemudian kita copy script yang kedua untuk melakukan inisiasi Firebase. Jadi semuanya sudah disiapkan, kita tinggal mulai untuk membuat sebuah database. Tentu langkah ini harus kita lakukan terlebih dahulu untuk berinteraksi dengan fitur-fitur dari Firebase-nya. Jadi di sini kita melakukan Firebase konfigurasi, yang artinya kita memberitahu kalau kita ingin memulai terhubung untuk menggunakan fitur-fitur yang ada di Firebase. Kita buat variabel, ini adalah bagian-bagian dari konfigurasinya, lalu konfigurasinya kita inisiasi sebagai app. Kalau bisa API key-nya disesuaikan sama yang teman-teman punya, jangan ikutin punya saya, karena nanti aplikasi ini akan kita hapus agar teman-teman tidak bisa mengaksesnya. Jadi pastikan teman-teman buat project lalu buat aplikasi di project tersebut. Nah, tentu untuk konfigurasi cukup itu aja. Nanti config-nya akan berbeda-beda, tinggal teman-teman menyesuaikan dari versi Firebase yang teman-teman gunakan. Pada saat video ini direkam, Firebase-nya sudah versi 7.7.